apa-apa. Papa tuh lagi gituan dengan hewan dan harimau. Tuh, istri saya. Jadi baru ketahuan setelah 3 tahun. 3 tahun baru ketahuan. Sebelumnya nggak tahu dia. Nggak tahu. Padahal kita di dalam itu nggak kerasa dengan memang kerjanya jongkok ya. Kalau begitu tuh, jongkok selalu jongkok. Gimana maksudnya jongkok? Ya gitulah. Nggak, Oh, dari belakang gitu ya. iya dari belakang. Selalu dari belakang. Tapi istri saya ngelihat itu, kok dengan hewan, dengan begitu. Mendadak hilang. Sampai tetangga apa tuh cemburu. Ya cemburu apa lah, kok beda. Iri. Ya iri, kok warungnya beda sih. Padahal Banyak. jualannya sama ya, Wak ya. Jualannya sama, bingke, lukis kaca. Tapi kan gambar saya kan lukis kacanya banyak Eyang Prabu. Eyang Prabu tuh Prabu Siliwangi, banyak kita. Itu sih angker sekali. Banyak yang orang begitu. Dewi Yul orang Cirebon tuh beli ambe. Artis Dewi Yul. Iya. Keramatnya hutan Sancang sering dijadikan lokasi untuk mendapatkan ilmu kebatinan maupun pesugihan. Adanya lokasi untuk ritual ngipri siluman. Kisah ritual ini dialami oleh Wapata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezeki ya. Sobat, hari ini kita harus nonton lagi nih kisah nyata dari narasumber. Tim sudah menyiapkan seorang bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini pernah melakukan hal yang dilarang agama juga ya. Yang kurang terpuji pada masa mudanya. Namanya Wak Pata. Wak Pata, apa kabar? Sehat, Mang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wak Pata usia berapa sekarang, Wak? Lahir 56, kira-kira 69. Udah mau 70 ya? Iya. Waduh, masih sehat tapi ini, Wak. Udah punya cicit Cicit ya? 2, Cicit udah 2. Dari putra berapa, Wak? 6. Putranya 6. Cucunya 24. Cucu 24. Luar biasa. Nih kisahnya pasti ini bermanfaat buat kita. Sekarang Wak kesibukannya apa, Wak? Saya pelukis bangkrut. Bangkrut. Apa itu bangkrut? Ya nggak jalan, ngelukis jalan, bangkrut. nggak laku, bangkrut. Mangkrak gitu ya, Wak? Mm-mm. Jadi dulunya ini Wak seorang seniman. Saya seniman, jadi saya punya kelebihan ngelukis kaca dan dagang figura. Dagang figura. Iya. Masih sekarang, Wak? Masih. Di Facebook Wak juga ada namanya katanya beken, kalau dicari apa, Wak? Namanya kalau di Facebook Dalang Suparta. Dalang Suparta. Terus di mana lagi? Di YouTube. Di YouTube Lukis Kaca Cirebon. Oh, pasti ketemu Wak Pata tuh ya. Pasti ada. Pernah katanya masuk TV juga, Wak? TV One pernah. Di Apa Trans itu? 7 pernah. Dalam rangka apa itu? Kalau yang jelas yang inget tuh di RCTI di Hotel Tirta Sanita di Kuningan gitu. Acara apa, Wak? Acara pertemuan Pak Menteri siapa itulah. Pameran lukisan. Pameran lukisan. Di Hotel Tirta Sanita. Baik, Sobat Malam Mencekam, Wak ini punya pengalaman di tahun 2001 ya. Kurang lebih Wak ini waktu masa muda ya. Bukan muda, Wak ya? Itu wow udah. Udah tua ya. Iya. Itu Wak melakukan apa, Wak? Pesugihan atau pengelarisan? Dasarnya gini, melukis jarak sampai 3 bulan. Sepinya luar biasa. Dagang figura juga lukisan apa nggak laku. Nggak laku ya? Oke, Wak, tahan dulu nanti kisahnya, Wak. Dan Sobat, saatnya kita dengarkan kisah dari Wak Pata. Iya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Wak Pata. Gini Mang, saya itu seorang seniman, tapi punya kelebihan melukis kaca dan punya kemauan dagang figura di kota Cirebon. Dari sejak muda itu, Wak? Sejak muda, saya seniman dari muda, dari tahun 63 baru sunat saya udah jadi tukang mukul gamelan, nayaga. Jadi seniman kita mendalang kan lakunya cuma musim panen.
Kalau musim rendang begini nggak laku, jadi saya ikut ya mendagang lah, kreatif, dagang figura, dagang lukis kaca. Jarak 3 bulan ngeluh, kurang jalan, kurang laku. Omset ya namanya pelukis ya. Kadang-kadang sehari sampai 3 juta pernah. Sampai 6,5 juta pernah. Tapi sebulan pernah 200 pernah. 200.000. Nggak pasti ya, Wak Nggak ya. pasti, nggak pasti. Kalau Nah, Wak ini aliran apa lukisannya, Wak? dekoratif. Dekoratif. Wak itu tahun berapa? 2000 berapa? Bukannya 2001. 2001. Iya. Lah, sepi-sepi begitu karena saya punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, Mang, ya. Ya, jadi kan banyak teman, Pak, kok diam aja, ngopi belum? Tetangga saya tuh. Saya apalagi ngopi, ini belum dari kemarin rokok aja kuat, beli rokok. Lah, orang tetangga dagangan, banyak orang Garut, nongkrong bareng dikasih rokok. Saya ngobrol-ngobrol, sempat ngobrol, nyari penglarisan yuk. Katanya Garut kan banyak orang begitu, orang pinter lah. Waduh, jangan ke orang pinter aja Pak aja. Kalau bisa sih jadi sana aja, teman saya pernah kita nganter di mana? Di Sancang. Lah saya denger tapi belum tahu. Lah ya udah Pak, berangkat aja ke Raja Pola. Di Tasik aja ada pasar Raja Pola. Di situ ada teman saya namanya Mas Sotong. Saya berhubung ya kepengen laku, kepengen makan. Jadi kan dari Cirebon ke sana ya nyari sore-sore ke sana sampai bermalam karena udah tutup, tidur sampai di pinggir-pinggir rumah teras Cina lah. Jadi saya nunggu teman saya namanya Otong itu. Setelah jam 9, loh Pak ada di sini. Oh iya Tong, ada apa nih? Saya Tong dagang di Cirebon lu. Ya kurang laku lah, sepi sendiri, barangkali yang lain laku. Ngobrol-ngobrol, udah Bapak katanya, ayo saya nganter aja ke Sancang. Saya udah denger lama Sancang tuh tapi belum tahu. Lah saya di Becong ikut ke sana pakai motor. Tanya. Dibonceng. Dibonceng. Datang di tempatnya ya hutan, memang kayak hutan. Mau masuk di tempatnya tuh kanan kiri hutan, jalannya batunya kayak apalah, segede apa, campur air, suaranya ya mungkin burung atau apa yang lain. Wah, tapi kan saya udah niatnya udah bulat, buat nyari makan punya anak istri. Datang di sana saya dihampirkan di rumahnya juru kunci. Rumahnya lebih daripada kita, bukan rumah kayak apa ya, kayak ya taruhlah bukan menghina, maaf ya Bang. Rumahnya itu kayak rumah-rumahan lah, pagar ya biasa. Saya duduk suruh masuk, ya gubuk. Suruh masuk, nanya dari mana, dari Cirebon, ada tujuannya apa. Saya tuh Bapak Kunci punya dagangan tapi nggak laku-laku, lagi sepi. Jadi tolonglah. Saya kesini tuh ya minta bantuan sama Bapak Kunci, katanya begini-begini. Jadi nggak buru-buru, saya dibikinkan kopi, makan singkong. Aduh, klasik bener-bener. Ya memang baik Bapak Kuncinya. Lah jadi ya kita ikut Bapak Kunci aja bagaimana? Ya udah, ritual aja ke situ. Nanti saya bikinkan, karena biasanya apa kalau dari situ itu pakai sate daging katanya. Sate daging setengah matang. Daging kambing atau daging apa lah. Ya orangnya baik, Bapak Kuncinya ya dibikinkan. Terus kembang apa, terus kita tahu sendiri menyannya ada madat. Diantar ke situ, diarwahkan ke situ, terus saya bilang, Bapak Kunci, boleh nggak saya
baca-baca minta apa? Saya karena punya pengalaman begini, ini kan saya akan mintanya nggak jauh dengan Eyang. Eyang itu Eyang Prabu Siliwangi. Oh iya, ya nggak apa-apa doanya. Saya sudah di doa sama Pak Kunci, saya baca sendiri. Pakainya Syahadat Galuh yang dibaca Hong Haing, Cipta Dija, Cipta Rasa. Hilang tanpa kerana, saya udah mulai duduk. Kira-kira ya dinginnya luar biasa, suaranya nggak kedengeran apa-apa. Harus berapa hari, Wak? Harus 3 hari. Ini hari pertama ya? Hari pertama. Itu di gua. Di gua ya itu ya gua namanya apalah, gelap gulita sih. Wah, gelapnya kayak apa, tapi hari pertama itu kita belum ketemu apa-apa. Paginya langsung, ya bukan pagi ya, padahal sudah siang. Bapak Kunci datang. Ya ngobrol-ngobrol, duduk. Karena kita perut gak kuat, kena dingin. Kencing, nanya Pak Kunci di mana kencing di sini. Ngobrol, ketemu belum Pak. Ya kita situ lagi sorenya. Malam kedua kayak jam 12:30 malam. Kita pengalaman sering dulu dengan bos saya itu kalau nyekar ada makhluk lewat itu gelap. Mau ada harimau lewat gelap buta, wow nggak kelihatan. Setelah tinggal sepotong, loh kucing besar. 3 kali kelihatan begitu. Kalau itu kelewat, kelihatan ada kunang-kunang hewannya kecil yang nyala tuh. Kalau macan mau liwat, gelap gulita, nggak, wah pokoknya gelap, nggak kelihatan apa-apa lah. Ya itu malam kedua ketemu dengan yang jenisnya maung itu, kucing besar. Tapi kelihatannya cuma sepotong, kepalanya kelihatan. Langsung gelap gulita sih. Tapi biasanya kalau begitu pengalaman saya itu sering nggak kelihatan. Setelah lewat kelihatan, loh anunya, ekornya. Ya kita, ya nggak apa-apa lah. Nah, terus saya laparnya kita makannya cuman singkong 1 potong. Akhirnya sih ya memang nggak minum sih nggak apa ya. Daerahnya dingin jadi dikasih minum cuman 1 gelas kecil. Sengaja saya puasanya bukanya itu singkong 1 potong. Lah malam terakhir kira-kira jam 1:30-an perasaan saya tuh kayak sandiwara, jreng kelihatan. Nggak jelas bentuknya kayak orang, kayak seorang raja lah. Tapi nggak jelas mukanya apa. Dua jenis, satunya perempuan, satunya lelaki. Tapi nggak ngomong sama sekali. Cuman ada gerak-gerak, perasaan saya itu ada tangan begini aja. Itu saya udah nggak bisa kencing, nggak bisa kentut, nggak ada yang masuk sih, cuman singkong aja. Siangnya datang Bapak Kunci ditanya, ada ketemu belum? Saya tadi malam ketemu Mbah, ketemu dengan jenisnya orang tapi nggak kelihatan mukanya kayak apa, tapi perasaan saya kayak seorang raja dengan perempuan tangannya begini. Iya. Terus Bapak Kunci, oh berarti kamu sudah dapat izin. Jadi di mana? Bapak Kunci, ya udah kamu, saya pesen hari ini udah 3 hari pulang. Nanti siap. Hari Selasa, malam Selasa, Kliwon, dikasih kamar 01. Nanti ada tamu. Menyan dari sini, Manyan Madat tuh dibawa. Sebelum jam 12:30 masuk ke kamar, langsung menyanyi di Madatnya tuh.
pakai anu aja, pakai rok aja. Saya pulang, Temennya kemana waktu itu? Ikut pulang? temennya kan udah pulang duluan. Oh dia nggak ikut ritual, Nggak ikut ritual. pulang duluan. Iya. Tapi ada ojek juga sampai ke jalan raya tuh. Jadi kita udah tahu jalan itu tuh memang jalan Garut tuh udah tahu. Tapi ya kebetulan turun itu ada ojek banyak, ada ojek satu dua tuh ada ojek ke jalan raya. Jadi temen sih udah pulang hari itu juga. Iya cuma nganter aja. Saya memang sering pengalaman lewat situ sih. Dulu tuh lagi muda sering. Ya terus saya itu lanjut. Bapak kunci suruh malam Selasa Kliwon sedia kamar. Rumah saya kan rumah saya itu masih bilik. Bisa diintip, bisa diapa. Tapi kita usahakannya kamar satu itu dikosongkan. Saya nggak kasih tahu istri saya. Malam pertama tuh Kliwon pertama saya masuk. Pakai rokok gini. Langsung bakar madat itu, menyan madat tuh. Setelah menyan madat bau, nggak sadar diri saya tuh. Di mana saya tuh? Di samping saya ada putri. Pakai baju kayak zaman duluan yang segini tuh. Zaman duluan tuh. Tapi kayak apa ya? Kayak yang ada kembang-kembangnya tapi kelihatan kulitnya tuh. Ada putri ya, namanya nggak sadar diri saya punya istri. Di mana ini tempatnya? Saya bisa main begituan. Setelah habis Hubungan maksudnya? hubungan. Setelah habis, ya hilangnya nggak tahu. Kita nggak sadar. Loh, setelah hilang, kita sadar loh di rumah saya. Rasanya seperti apa Pak? Sama kayak manusia? Kayak manusia. Sama? Ya memang manusia. Jenisnya manusia. Malah cantik luar biasa. Loh, saya itu di rumah sendiri, baru sadar. Ya udah, ngobrol. Itu saya kira-kira 4 harian janggal sekali lakunya. Ya janggal tuh biasanya 3 hari orang nanya aja nggak ada. Mendadak dapat pesanan, lukisannya, terus bingkainya laku. Boleh dikatakan saya sampai makan tuh kelewat, banyak kerjaan. Ya itu setelah datang di situ saya malam hari pertama, hari kedua sudah kelihatan. Jadi kelihatan tuh apa? Tamu tuh ada. Yang beli ya? Yang beli langsung. Ya bingkai, ya lukisan, ada orang pesen. Pokoknya tenaga tuh banyak. Sampai sempat-sempat saya bawa keponakan dari tetangga. Suruh bantu. Motongi apa. Saking sibuknya. Dan maju. Warung saya kan di pinggir kali Sukalila tuh. Padat. Memang di situ korwilnya saya. Kalau nanya saya, semua tahu. Orang pertama di situ. Pada cemburu tetangga saya, ya jelas lah. Oh, bapak sih laku aja itu ini. Sampai banyak keponakan dari kampung saya diajak. Belajar melukis, belajar pasang bingkai. Karena tenaga saya banyak sekali sih. Kalau dirupiahkan berapa tuh Pak kira-kira? Uangnya gitu tiap hari. Ya seharinya. Seharinya paling nggak dapat itu 1,5 juta. Dapat 1,5 juta Per hari. per hari. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pernah sampai di orang terus beli 3, sehari itu 4,5 juta. Ya bukan sombong saya, anak saya satu-satu motor. Saudara anak saya semuanya TV satu-satu. Dibeliin, dikasih. Keponakan semualah. Sampai tetangga apa tuh cemburu. Ya cemburu apa lah, kok beda. Iri. Ya iri, kok warungnya beda sih. Padahal jualannya sama ya Wak ya. Jualannya sama, bingkai, lukis kaca.
Tapi kan gambar saya kan lukisannya banyak Eyang Prabu. Eyang Prabu tuh Prabu Siliwangi banyak kita. Itu sih angker sekali. Banyak yang orang begitu. Dewi Yul orang Cirebon tuh beli ambe. Dewi Yul tuh pernah ya ketemu Dewi Yul tuh. Ya bahasanya ini berapa Pak? Begini. Saya ngomong kawan adu seket. Lah berapa ya kawan adu seket? Artis Dewi Yul. Iya. Ada yang di mobil jangan coba-coba itu orang Cirebon asli. Nggak tahu. Maafnya apa aja saya tuh lama di Jakarta. 450. Gambar cuma ukuran 60-80. Tahun 2001 tuh. Lukisan Wa itu semua Prabu Siliwangi? Enggak, Campur? campur. Khas Cirebon budaya. Tapi banyaknya Prabu Siliwangi Iya, yang laku. Prabu Siliwangi dengan Macan Ali, terus kereta kencana. Itu yang laris ya? Iya, yang laku. Kalau wayang Semar yang laku. Karena apa? Saya bikin begitu ya. Mang, bikin aja kursi di Cirebon. Nggak laku sama sekali. Padahal Cirebon kan Islam. Bikin begituan nggak laku. Sampai bikin ya Allah Muhammad, semua bikin saya tuh. Sedia semua. Jadi wayangnya ada, semacam kayak Kristen, Dewi Ongtin ya ada. Liongnya bikin, kita ya memang kita pelukis ya. Lama-kelamaan memang saya tuh ya, wah di kampung saya itu melejit. Namanya melejit apa? Pinter. Kok anak 3 di bawah semua ikut dagang semua. Ya Nabi kan itu barangkali pengaruh dari sana mungkin. Kan pasti. Karena kata Bapak Kunci dulu tuh setiap setahun sekali ke sana. Setahun sekali ke sana berkunjung. Ya taruhlah bagi saya orang yang nggak ngerti sih main laksana lah. Lah yang kira-kira 3 tahunan saya itu istri nih mungkin kita lah malam Selasa Kliwon itu kerja begitu di kamar tuh. Istri jerit. Astagfirullahaladzim. Lah, mendadak lah menghilang. Kita kan keluar. Kita keluar. Apa kamu tuh? Pak, apa-apa? Bapak tuh lagi gituan dengan hewan dan harimau. Tuh, istri saya. Jadi baru ketahuan setelah 3 tahun? 3 tahun baru ketahuan. Sebelumnya nggak tahu dia? Nggak tahu. Ya tahunya setelah ada lampu, kita pasang lampu, lampunya cuma 10 watt. Tuh, kamu ada apa? Aduh Pak, Bapak tuh di mana? Apa sih? Kok begituan dengan kucing? Padahal kita di dalam itu nggak kerasa dengan, memang kerjanya jongkok ya. Kalau begitu tuh, jongkok selalu jongkok. Gimana maksudnya jongkok? Ya gitulah. Nggak. Oh, dari belakang gitu ya? Iya dari belakang. Selalu dari belakang. Tapi terus saya ngelihat itu, kok dengan hewan, dengan begitu. Mendadak hilang. Lah sedikit demi sedikit warung saya tuh dijauhi pembeli. Malah sampai habis-habisan. Ya awalnya ya gitu, semua apa loh, sampai dipang-pang semua. Orang dari Bali aja datang ke sini. Kita sering dikirim ke Bali, di Sukowati, di Tanah Lot. Orang Bali aja beli di sini. Karanganyar, Bandung, apalagi Bandung tuh. Semuanya ke tempat saya, jadi cari tuh. Di Taman Mini juara 1 saya. Di Tangerang, bukan
Di sini aja saya di Kediri tahu saya lah. Karena apa? Saya merantau sana sini dipanggil. Ketua Bumi Putra pindah, saya yang dipanggil ke sana. Bikin buat Pak Dandim, Danrem, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Jadi kalau merantau ke Kediri di mana tuh bukan merantau, memang kerja ngelukis. Itu. Jadi setelah ketahuan penjualan menurun, Menurun jauh. tiba-tiba drastis. Iya. Akibatnya sampai saya berpisah. Langsung drastis itu berapa lama setelah ketahuan istri? Ya kira-kira 7 harian 7 harian itu menurun. menurun total, menurun. Bahkan satu persatu TV dijual, radio, salon, semua dijual semua. Ya akhirnya kan kehabisan ya sudah begini dipisah. Cerai. Iya. Ya itu. Setelah berapa bulan, Pak? Ya kira-kira 7 bulanan lah. Habis-habisan udah. Gak ada apa-apa. Jadi kalau bisa cukup saya sendiri yang berbuat begitu. Anak tetangga saya, pokoknya keponakan, jangan ikut gaya kita yang begituan. Nggak ada perjanjian apa dengan macan, dengan maung itu? Oh, nggak ada. Minta tumbal atau apa? Enggak. Setelah itu Wak didatangi terus nggak? Diteror atau gimana? Enggak pernah. Cuman Selasa Kliwon saya harus masuk bakar kemenyan itu madat. Terus Jadi saya sebulan sekali? sebulan sekali, setiap Kliwon aja, Kliwon Selasa. Itu datangnya juga saya sendiri nggak sadar di rumah siapa, nggak siapa, pokoknya nggak inget. Setelah sudah, loh rumah saya. Jadi kayak apa ya, kayak mimpi gitu. Yang jelas itu yang terakhir, setelah itu saya jerit. Nah itu kerasa melayani cuma dua bingkai aja lah. Ya sedikit demi sedikit habis total sampai pokoknya nggak tip nggak motor semuanya jual semua mipil. Order nggak ada? Nggak ada order, nggak ada apa. Setiap tahun Wak ke Sancang? Ya kalau setahun sekali saya ke Sancang. Bawanya cuman bawa ya kita kenang-kenangan dengan Bapak Kunci aja. Si oleh-oleh gitu? Oleh-oleh itu ya namanya kita Bapak Kunci kan orang udah sepuh. Ya kita cuman bawa apa? Bawa gula batu, teh, yang lain cuman kita uang rokok. Terus kita apa ya minta ngirim doa lagi, minta lagi, kita doanya terserah Bapak Kunci, kita ikut di belakang aja itu. Jadi setahun sekali tetap ke sana. Ya memang nggak repot kalau udah tahu ke sana kan nggak repot, tahu jalannya sih. Terus bawa motor sendiri ya nggak bisa, harus dengan yang masih muda, kita nggak kuat, karena terlalu dingin. Kalau berkunjung ke Sancang, sosoknya datang nggak? Tapi perasaan saya tuh enggak, tapi baunya sih ada. Oh, wanginya ada? Ada baunya sih. Baunya kayak apa ya? Kayak orang mati, bukan orang mati, setengah anyir lah. Pasti setengah anyir, ada baunya. Sama ya baunya itu? Iya, Dengan yang di kamar sama? sama, Waktu itu setelah kejadian ketahuan istri, itu menurun ya Wak ya? menurun Sampai sekarang? sampai sekarang. Jadi Wak susah mendapatkan rezeki lagi? Bener-bener susah. Padahal akal masih sehat, tenaga masih boleh, Kreasi masih bagus ya? masih kreasi, masih dianggap orang. Nama saya itu kalau di Taman Mini atau di jalan di Bandungnya Marta Dinata tahu semua lah. Jalan Riau? Loh, kalau diajak ya, apa di seprovinsi, saya utusan dari Cirebon, yang pasti ke Bali tuh, ya pasti tidurnya di Hotel Naripan. Jadi saya tuh orang ada namanya di Bandung sih, tahu semua sama saya tuh. Nah setelah kejadian itu nggak pernah udah undangan lagi? Nggak ada apa-apa Sampai sekarang? sampai sekarang. Kayak orang tuh nggak tahu kayak. Padahal saya kan di YouTube ada, di Facebook ada, di Google ada. Ya mungkin kayak ditutup semuanya. Marah begitu ya? Iya. Mungkin si nyainya marah? Ya mungkin Mungkin ya. ditutup semua.
Nggak berusaha untuk berobat, Pak? Ya berobat sih terus menerus, tapi ya namanya saya sebagai manusia kan gitu, tetap aja lah. Kembali lagi nggak, Wak, setelah kejadian itu ke Garut, laporan maksudnya ke Kuncen? Enggak, malu sendiri. Malunya apa ya? Melanggar aturan. Iya. Jadi pertama gitu ya malu. Terus saya selalu bikin report. Terus kondisi saya kalau kena dingin tuh jelas aja mang saya nggak kuat. Ya kencing tuh nggak kuat. Kalau kena dingin di sana, waduh dinginnya luar biasa. Yang hutan, hutan bener-bener hutan lah. Saking kita orang panas kepengen laku, kepengen makannya cukup, permintaan istri, anak, kan macam-macam orang punya anak keluarga. Pernah ngobrol nggak, Wak, dengan Maung itu? Pernah bicara? Enggak Pernah. Tapi saya pendekatannya dengan pakai syahadatnya dia tuh. Kalau kita orang Islam kan nggak boleh. Tapi saya orang Pulau Jawa, ya syahadat kejawen, ya itu syahadat namanya syahadat galuh tuh. Itu datang kalau dibacakan itu? Perasaan saya setengah datang. Perasaannya di belakang tuh berat. Kalau tadi Wak membacakan, ada datang nggak, Wak? Ya kalau nggak ada kukus nggak bakal datang. Tetap aja dicampur dengan agamanya. Syahadat 3 kali, selawat 3 kali, terus kita pakai itunya, madatnya tuh. Terus kita pakai syahadat itunya. Masih bisa sampai sekarang dipanggil? Ya mungkin bisa, tapi kita nggak terlalu dideketin lah. Nggak terlalu deketin apa. Kalau saya selalu menggunakan itu barangkali beneran. Contohnya kalau punya Haji Siliwangi banyak di kampung-kampung tuh. Kalau kesurupan tuh bener-bener kayak itu, kayak harimau bener. Jadi nggak boleh emosi. Banyak di kampung-kampung saya tuh yang punya ilmu Siliwangi. Jadi nggak sembarangan digunakan, nggak boleh emosi. Wak nggak berusaha untuk melepaskan bekas-bekasnya ritual itu, Wak? Saya nggak kembali lagi karena Maksudnya nggak berusaha dilepaskan, mungkin ada sisa-sisanya jadi yang membuat rezeki Wak agak tersumbat? Mungkin ada, kita nggak tahu sendiri. Pernah ada, saya punya punya istrinya teman saya yang bisa indigo ya, Spiritual ya? iya. Sampai maaf, ini istrinya teman saya. Maaf ya Pak, apa sih? Bapak tuh ada kalungnya. Kalung apa? Di dalamnya rupanya putih. Loh, kalung itu dari siapa? Bikinan sendiri? Tak kalung titipan? Tak kalung dari bawaan dari sana? Bawaan ya Pak. Oh, iya goib. Saya ada kalungnya di dalamnya. Itu anak itu ngelihat makhluk begitu ketahuan. Tahu di situ ada rupanya begini, sering takut ya anaknya. Kapan waktu indigo itu meramal? Ya kira-kira 2007-an. Setelah kejadian? Iya. Setelah miskin maksudnya? Setelah miskin, jadi deket ya, memang suaminya kan tukang rongsokan. Jadi sering dekat dengan saya. Ternyata kalung itu dari siapa, Wak? Ya kita nanya dengan istrinya tuh, Neng, kalung itu dari siapa? Maung itu bukan? Bukan, bawaan. Sudah bawaan dari sini. Fungsinya? Ya kita nggak tahu fungsinya. Bapak itu kalau sakit sekali langsung meninggal. Saya maaf sampai umur segini belum pernah sakit kepala ta, sakit mata ta, sakit pinggang ta, enggak. Selalu masuk angin ya pakai itu aja. Balsem? Enggak, pakai itu yang dikerok sendiri pakai bambu aja. Nggak pernah saya sakit matanya tuh, kakinya tuh, enggak. Terus apa mas, saya tuh lagi mudanya yang bikin apa? Ya bikin pengasihan, contoh kekebalan Oh, apa? ngelmu gitu? Iya ilmu.
Dan ilmunya bukan cuma bacaan, saya tuh selalu berpuasa ngebleng. Pernah ngamalin ilmu apa aja, Wak? Banyak saya. Yang sudah nempel di badan? Saya banyak buat mandi. Mandi? Ya mandi ngakalin orang. Maksudnya buat mandi gimana, Wak? Ya mandi ngakalin orang. Misalnya saya ngakalin nama ini. Mandinya tuh bukan nempak-nempak air, nempak hatinya itu. Takawalas takasi ada, semua ada. Saya punya semua. Ngeramal orang? Iya ngeramal orang. Kenapa Ngeramal- disebutnya mandi? Ya pakainya alatnya air kembang. Ada doanya ke sana larinya, misalnya saya ngeramal nama Siti misalnya. Nanti ada ujungnya takolas takasi maring badan salairan isun. Saya banyak begitu. Terus sekarang udah tua tahu semua. Misalnya namanya misalnya Titi, oh lahirnya Rebo, apa sih ini udah tahu. Wataknya begitu, sakitnya ini. Malah matinya kadang-kadang bisa pas begini, Bisa begitu? bisa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah dari kecil itu sudah tahu. Misalnya saya namanya Suparta, oh nggak jauh itu. Lahirnya Kemis, apa sih ini? Penyakitnya itu. Lakuning angin, ada itu ada. Banyak orang yang suka datang Hah? ke Wak. Orang datang nanya-nanya. Waduh, kalau bicara begitu ya. Saya tahu di Bandung sampai dipanggil-panggil namanya ibu ini tuh yang punya macam-macam itu, oh jalan Cibaduyut. Saya kalau ada tamu tuh puluhan juta. Karena apa? Pertama, bukti. Sampai nggak inget saya apa. Saya mau ngasih ini Pak. Pernah tanya dengan Bapak anu. Sering saya. Tapi saya nawa itu dan niatnya nggak mau bikin jadi paranormal, enggak. Wak dipanggil kemana-mana, ke Bandung, ke Bali, wali kota. Itu setelah melakukan ritual ya, Wak ya? Iya, Setelah ritual tuh jadi undangan di mana-mana. di Wak. mana-mana. Pokoknya kaya lah, terkenal ya, Wak. Waduh, pokoknya saking kita belum ada efek apa ya, bukan dasarnya orang kaya. Namanya uang itu tiap kantong. Jadi kaya sih nggak bisa kaya, tapi pernah kecukupan dari situ. Selama 3 tahun itu ya, Wak. Iya. Dan setelah jatuh, selama jatuh sampai sekarang, untung saya banyak akal, banyak ilmunya. Ilmu apa? Misalnya nyerpis radio dan nyerpis apa bisa, mukul gamelan bisa. Masih ada lah untuk makan ya, Wak. Masih Ya? iya, akalnya banyak. Jadi Ada orang nggak sampai manggil, habis. ada orang nanya, wah saya jodohnya dengan siapa? Ini bagus enggak? Ditulis dulu, oh kamu tuh misalnya naklunnya segini, jatuhnya kamu tuh pisang ponggol, berarti mati salah satu, jangan. Bisa sih ada naktu orang dengan perempuan, suami istri, naktunya sama, di jumlah nanti berapa sisanya, ada itu. Ramalan ya. Iya ramalan. Jadi Wak ini ngamalin ilmu-ilmu itu memang dari muda, Wak ya. Dari muda saya Sebelum hobi- ritual juga udah bisa begituan. ilmu berantem juga, Bisa, kebal. kebal bisa, dulunya bisa. Sekarang udah nggak ada. Nggak mau begituan dulu. Saya pakai air keras. Minum. Ya, diminum disemburakan aja. Di jatuh. Minum air keras? Kecutnya luar biasa. Dulu kita bisa, karena apa? Bikin bikin ilmunya puasa. Jadi kalau saking lewat batasnya emosinya, ya air keras. Pernah kejadian? Ya sering, lagi muda. Seperti apa musuhnya? Hancur mukanya. Wah kayak ayam mobil aja loh. Ya muka kena air keras itu kan. Ya apa kita nggak pernah ngeliat langsung lari. Ya. Kalau zaman sekarang itu udah panjang urusannya ya. Iya, ya jelas. Terus apa kita kan namanya muda, darah muda beda lah. Sekarang waduh, apalagi nyakit begitu, nggak mau. Ya. Jadi setelah kejatuhan miskin, Wak, Iya. nggak pernah Wak nanya-nanya ke orang spiritual, orang pinter, kenapa kok rezeki saya jadi seret begini? Pernah nggak, Wak? Gini, Mang ya. Kalau saya nanya, yang ditanya malah
Kalah Sima dengan saya itu. Kalah Sima apa? Ngomong ke utara, saya di utara udah. Ngomong selatan, saya udah selatan. Jadi yang ditanya sama saya itu kalah ngomong. Tuh, beneran kalah duluan. Kenapa? Saya punya begituan dapat beli. Taruhlah ilmu Bang Otong-tong. Padahal cuman kejawen apa? Ngomongnya cuman bis nyari sun matek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan doanya kan sedikit. Apalagi saya punya gendam. Punya ilmu gendam. Punya. Pernah dipakai? Sering. Masih bisa itu Wak, ilmunya? Masih bisa. Masih aktif? Masih. Tapi nggak mau? Nggak mau. Mau aja nggak tajam. Ya dipin lagi. Kita kan udah belinya 12 hari. 3 hari ngasrep, 3 hari muti, 3 hari ngelowong, 3 hari ngebleng. 12 hari. Karena kan Uat sudah tanya ke tempat orang-orang lain yang bisa, ternyata mereka nggak bisa jawabnya ya. Nggak jawabnya. Kalah Sima tadi. Kalah Sima. Uat nggak bisa untuk periksa diri sendiri. Nggak Kenapa bisa. begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Periksa diri sendiri itu. Tetap aja. Karena punya semboyan setelah tua nih. Oh manusia tuh cuman inna akramakum indallahi atqakum. Manusia hanya cuman punya bisa. Segala-galanya yang punya kuasa adalah Allah. Jadi saya larinya ke sana. Yang penting saya membawa ke sana itu amal kebagusan, amal kebaikan. Bukan uangnya, bukan mobilnya, bukan gedongnya yang dibawa ke sana. Yang dibawa ke sana, ke akhirat itu. Amal ibadah. Iya, karena ada tulisan kita Jawa, yang terakhir itu tulisannya ma, ga, pa, tanga. Ma tu manggon, ma, ga tu goib, baru bareng, ta tu murun, nga tu akhirat. Yang punya nyawa, sama pulangnya ke sana. Jadi bawa amal perbuatan kita. Karena apa? Neraka di sana ada maut sirotol. Kecilnya rambut satu disigar jadi 7. Kalau orangnya dosa mulu. Kalau kita orang baik kayak jalan tol. Luas dan enak licin. Kan gitu. Jadi kita punya falsafah gitu enggak. Bukan orang nakalan gitu. Walaupun kita punya ilmu yang begituan enggak pernah digunakan. Selalu kepengennya nolong. Ya. Jadi Uat ini sudah menerima istilahnya ikhlas jadi Ya, ikhlas. keadaan sekarang. Tapi namanya kehidupan, pengalaman. Oh begitu ya. Oh begitu ya. Oke Wak, untuk anak-anak muda yang lebih muda yang sedang gelap mata, Iya Mang. yang mencari rezeki dengan cara pesugihan atau Iya. ritual, gimana saran Wak? Kalau bisa, kalau ingat, udahlah manusia itu masih untung kita dibawakan, dibikin mata masih pas, utuh, mulut masih pas, udah disyukuri aja. Yang penting saya tuh urip kan gitu, urip 4 kan utuh uang, erku rajin, kepengen sugi uang ya harus rajin, rajin bekerja, rajin apa aja. Itu iman, itu pangeran. Allah maksudnya. Iya, pangeran itu Allah. Ambillah yang wajib, yang jelek dibuang. Wak menyesal ya? Iya Kejadian misal memang, tapi kan oh begini ya kehidupan. Kehidupan itu macam-macam lewat begini. Kok saya dibikin kali lah misalnya, padahal nggak ada rencana. Ya, jadi jangan lakukan ya Wak. Kalau bisa tinggalkan, jangan ikut saya. Contoh ini. Contoh saya nih, sekalipun orang miskin tetap miskin. Udah tertulis di buku Lauh Mahfud. Sebelum terjadi saya keluar sudah ditulis. Nama ini, nama patah. Tahun sekian miskin, tahun sekian sakit, tahun sekian matinya. Udah ditulis semua, saking namanya manusia. Ya nggak sadar, padahal ada semua tulisannya. Al-insan wal khata wal insan. Lah, tempatnya salah dan dosa, tapi salah juga ada yang dibikin, ada yang enggak. Udah salah dibikin. Kalau salah nggak sengaja ya masih mending. Tuh, kalau saya udah tua begini, waduh, ya maaf aja. Dari muda sampai tua segini belum pernah duduk di dalam sel Kapolsek tuh belum. Kriminal. Iya, Belum pernah ya? belum pernah, apalagi di LP. Ya. Oke. Wak Patah, terima kasih cerita dan pencerahannya untuk kita ya, kaum muda atau mereka yang sedang gelap mata. Jangan coba-coba lakukan pesugihan.
Tetap Iya. di jalan Allah. Jalan Dengan Allah. ikhtiar yang benar ya. Oke, yang penting rajin. Yang penting rajin, hasil terserah Allah. Ya, Gitu ya, Wak. siap. Sobat Malam Mencekam, terima kasih. Kita sampai di akhir cerita dan akan ketemu di video selanjutnya. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.